Kedengaran ya? Kurang. Ya, saya mau ulangi lagi. Kita nggak boleh menyerah sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, karena Tuhan tuh nggak akan pernah menyerah sama kita. Tuhan nggak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Seperti ada ayat yang bilang, Tuhan meletakkan langkah-langkah orang benar, dan sekalipun orang benar itu jatuh, dia nggak akan sampai tergeletak. Minggu lalu kita membahas tentang cara membuat keputusan. Kita nggak perlu khawatir tentang membuat keputusan, karena hidup kita ini sudah ada dalam tangan Tuhan. Kira-kira mungkin 60% sudah kita kasihkan kepada Tuhan, dan 40% itu keputusan kita. Karena Tuhan sudah bilang, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Betul kan? Tuhan nggak menyuruh kita harus gini. Tetapi kita diberi keputusan sama Tuhan untuk membuat suatu keputusan yang baru. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita pasti menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tapi tetap saja kita harus membuat keputusan sendiri. Jadi saya bilang 60% orang naruh saham, 60% itu punya Tuhan, 40% punya kita. Karena itu keputusan kita. Tapi jangan khawatir, karena kita sudah menyerahkan 60% sama Tuhan. Ketika keputusan kita itu salah, apa yang kita lakukan itu salah, jangan khawatir. Ayat ini bilang Tuhan letakkan langkah-langkah orang benar. Sekalipun orang itu jatuh, sekalipun keputusan kita yang 40% itu salah, yang 60% kan masih ada, Tuhan masih punya. Tuhan nggak akan membiarkan orang itu sampai tergeletak. Jadi saya nangkepnya ayat itu seperti itu. Jadi seperti tema minggu lalu, keputusan yang kita buat, jangan takut dengan keputusan yang kita buat. Ya, asalkan keputusan itu tetap sama dengan Alkitab. Misalnya gini, apa boleh nggak ya saya membunuh? Kayak gitu. Itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Boleh nggak saya punya istri dua? Itu jelas keputusan yang bertentangan sama Alkitab. Buru-buru ya kayak gitu. Nah, sekarang kita membuka Kisah Para Rasul 16 ayat 4. Kisah Para Rasul 16 ayat 4. Ya, jadi cerita tentang Paulus ya. Kita mau dan karena nama saya Paulus. Ya, saya baca ya. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galikia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah.
Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan isi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak supaya kami menerimanya. Sampai di situ. Kita bahas dari ayat 4. Di ayat 4 dikatakan 4 sampai 5. Paulus mempunyai tugas penting, yaitu memberitakan Injil. Tugas itu merupakan suatu amanah dari Tuhan Yesus tentunya ya. Ketika Rasul Paulus punya tugas yang penting, dulu lah. Dan Paulus juga mendengar suara dari Roh Kudus. Kita nggak boleh meragukan apa yang Roh Kudus bilang sama kita. Jadi grogi ya, mengapa? Nah, kemarin juga dibahas. Kemarin kita minggu lalu bahas juga keputusan yang kita ambil itu yang paling penting ada dua. Kemarin tadi bilang ada dua. Keputusan yang pertama menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan yang kedua memilih pasangan hidup. Kalau sampai dua ini salah, udah hidup dengan mati pun tak mau. Nah, bagaimana keputusan yang lain seperti memilih pekerjaan, memilih hari ini mau ke mana, mau ke kakak atau besok mau ke gereja atau mau kemana, itu keputusan yang kecil. Dan di sini Paulus menerima suatu keputusan yang besar, yaitu untuk memberitakan Injil. Kemudian pada ayat 6 itu bilang mereka dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Dan pada ayat 7 Roh Yesus tidak mengizinkan mereka untuk ke Bitinia. Ya, bayangin aja ini untuk memberitakan Injil aja Roh Kudus mencegah Paulus. Dan pada saat si Paulus mau ke Bitinia, Roh Yesus mencegah Paulus ke sana. Mungkin saat kita menghadapi suatu masalah, ketika kita merasa, oh kenapa aku nggak bisa mendapat pekerjaan, kenapa pintu itu nggak terbuka, kenapa aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, mungkin pada saat itu Tuhan merasa, oh kamu masih belum siap. Sama seperti Paulus, kenapa dia tidak bisa ke mana dia, ke Asia. Nah, kalau zaman dulu dia kemungkinan itu ke atas, ke arah Rusia. Mungkin di sana Rusia dia masih belum bisa bahasa Rusia mungkin, atau di Rusia orangnya masih belum susah untuk dibentuk. Jadi pada saat itu Roh Kudus menghalangi Paulus untuk ke sana. Jadi jangan khawatir ketika kita menghadapi masalah, ketika kita pintu itu belum dibukakan sama Tuhan, jangan khawatir, mungkin Tuhan membukakan pintu-pintu yang lain. Dan kita belajar dari Paulus ini, ketika Roh Tuhan bilang, oh kamu nggak boleh ke Asia, apakah Paulus langsung nyerah? Apa dia langsung udah, kalau boleh kesana ya udah, aku pulang, ngapain beritain Injil, sampai capek, aku mau sana aja dialahin. Jadi padahal tugas ini penting, beritakan Injil. Kenapa Tuhan nggak bukakan jalan gitu? Jadi Paulus sudah nyerah, padahal tugasnya ini penting ya. Kalau kita kan cuma cari pekerjaan, pengen di mobil, pengen di apa, itu tugasnya penting. Mau ke sana nggak boleh. Terus bagaimana sikap Paulus? Paulus sudah menyerah. Dia mencoba lagi. Itu kasih nggak boleh. Ke Bitinia. Nggak boleh juga sama Roh Kudus. Sama Roh Yesus nggak boleh. Jadi kita belajar nggak boleh menyerah. Ya, simpel banget. Terus bagaimana taunya? Bagaimana si Paulus tahu bisa Roh Yesus ngomong sama dia? Tentunya harus berdoa dong. Kalau kita nggak berdoa, nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Banyak berdoa dan banyak bertanya sama Tuhan, apakah ini keputusan yang benar, apakah ini jalan yang benar. Dan jangan memaksa, misalnya ke Asia nggak boleh, Paulus terus Asia. Dia sana dia mau di gunung kemana nggak tahu. Terus berikutnya, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan.
Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kalau di ayat Inggrisnya itu man of Makedonia, berarti orang laki. Di situ dia melihat orang laki Makedonia berdiri terus bilang, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pokoknya ada suatu pencerahan, ada penglihatan. Semangat lagi Paulus ini mau ke sekarang berarti ke Makedonia. Oke. Ke Asia nggak boleh, Bitinia nggak boleh, ke Makedonia. Terus disitu bilang, karena kami melihat, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami. Saya mau menekankan kata di sini, menarik kesimpulan. Ya. Menarik kesimpulan. Berarti ini bukan suara Tuhan dong. Karena si Paulus menarik kesimpulan, berarti ada suatu kayak perasaan. Ini bener nggak ya? Aku mau ngambil pekerjaan ini? Bener nggak ya? Aku harus sekolah di sini? Bener nggak ya? Aku harus kerjain di sini? Bagaimana cara kita dapetin perasaan itu? Kita harus sering-sering berdoa dong. Tanya sama Tuhan. Dan nggak perlu semuanya tuh 100% dengan apa yang kita mau. Misalnya, wah aku pengen sekolah tuh di Amerika, dapat beasiswa gede, gajinya bagus. Dan terus kalau di Taiwan itu kayaknya biasa-biasa aja tuh, kayak Amerika yang keren. Dan terkadang Tuhan membukakan kita tuh gak semuanya sebagus yang kita bayangin. Terus pakai intuisi kita untuk menentukan apa yang kita harus lakukan. Ngerti nggak ya? Ya, ya. Kemudian ayat 11, lalu kami bertolak, bacain dong. Nggak boleh contekan dulu. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Salmonas. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapoli. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya. Itu Paulus terus berusaha lagi untuk memberitakan Injil. Kita lihat perjuangan Paulus. Kasih tahu tuh ada penglihatan ke Makedonia, oke, ke Makedonia. Nah, misalnya juga ke Filipi. Nah, kota Filipi itu adalah aku baca tuh kota yang di kotanya di depan pintu gerbangnya itu ada tulis deh. Katanya bener atau enggak ya? Itu kayak ada misalnya kalau kita kan selamat datang ke kota China. Gitu. Tapi sini enggak, jangan bawa agama asing masuk ke kota Filipi. Itu sudah ada penghalang untuk kalau agama asing masuk ke kota Filipi. Jadi kelihatannya tuh waktu Paulus masuk ke kota Filipi, dia tuh merasa, wah ini mau nyebarin agama di sini nggak boleh gitu. Ada hambatan lagi, banyak hambatan yang Paulus hadapi di situ. Tapi Paulus nggak menyerah, dia tetap masuk ke sana dan dia tinggal di sana beberapa hari. Apa yang dia lakukan di sana? Kira-kira ada yang tahu nggak? Belum, di sana dia nggak ngapa-ngapain. Dia kan baru masuk kota Makedonia, kota Filipi. Ya, kota Filipi kota pertama di bagian Makedonia. Masuk, ini baru masuk nih, orang-orangnya nggak mau terima agama. Paulus diam dulu beberapa hari. Ini sama kayak kita. Misalnya kita mendapatkan suatu vision dari Tuhan. Oh, nanti kamu akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, kamu akan sekolah di tempat yang bagus. Kayak gitu. Kita ngapain? Kita kan nunggu kan, tapi penantian kita Tuhan. Udah ngelamar sana sini, sholat, ngelamar sana sini, sholat. Nanti selama penantian ini kita harus banyak berdoa juga. Paulus pasti di sini dia berdoa terus sama Tuhan, berkumpul sama Tuhan gimana caranya biar bisa nyebarin Injil. Kayak gitu ya. Oh, yang saya juga mau bilang, jadi Paulus tadi kan bilang dia mendapat mimpi dan menarik kesimpulan. Sebenarnya Paulus ini juga manusia biasa juga. Dia kan
dibilang menarik kesimpulan, tapi itu bukan Tuhan yang nyuruh, suaranya bukan audible. Tuhan gak bilang, hai Paulus, pergilah ke Makedonia, di sana ada, atau ada siapa, gitu. Ternyata Paulus juga nggak dengar suara gitu. Dia mencoba beberapa kali, misalnya ke Asia nggak boleh, ke Britania nggak boleh. Kalau Paulus mendengarkan suara Tuhan secara langsung audible kan enak. Misalnya kamu langsung ke sana, nggak usah ke sana kan enak. Ngapain ke sana nggak boleh, ke sana nggak boleh. Ya. Sama seperti saya juga, kalau kita dengar suara Tuhan secara audible tuh enak banget. Misalnya kamu melamar pekerjaan di sini kamu pasti sukses. Atau kamu berjaya tesis, kamu tesis kayak gini. Buka buku halaman ini. Ujian juga. Jawabannya A. Ternyata nggak kayak gitu ya. Paulus juga merasakan hal yang sama. Dia nggak mendengar Tuhan secara audible. Dia juga harus menarik kesimpulan. Dan ketika menarik kesimpulan itu kita harus pakai sedikit perasaan juga, pakai suara hati, karena nggak mungkin kita dengar suara Tuhan. Dan ketika paling nggak 60% udah merasa ini oke. Ambil aja keputusan yang Anda mau itu. Saya memilih topik tesis 60% cocok, wah ini kayaknya cocok juga. Lalu nggak perlu nunggu sampai 100%, tunggu aku berdoa, aku mendengar suara Tuhan. Apakah ini yang cocok nggak? Oke, lalu diteliti. Oke. 13 sampai 15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah itu, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain bulu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sudah ia dibagi bersama-sama dengan sedikit di rumahnya. Dia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dia mendesak sampai kami menerima. Oke, pertama, Paulus gak pantang menyerah. Pada hari Sabat, dia keluar ke kota menyusuri sungai, menyusur tepi sungai, dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Dan itu mereka yakin kalau ada tempat sembahyang Yahudi pasti ada orang laki dong. Karena mimpinya Paulus adalah dia bertemu seorang man of Macedonia, seperti orang laki bukan cewek. Dia menyusul ke sana ketemu tempat Yahudi. Setelah itu ngomong-ngomong sama cewek. Nah, ternyata ada seorang cewek yang namanya Lydia. Hatinya terbuka di sana, dia mau menerima Tuhan dan akhirnya dibaptis. Ceritanya singkatnya kayak gitu. Nah, intinya pertama Paulus mendapatkan mimpi, dia mau ketemu cowok Makedonia, tapi akhirnya ketemunya dia cewek. Masih di sini, ketika kita udah menghadapi di dunia realita, di dunia lapangan, kita jangan terlalu kaku. Ketika Tuhan bilang kita juga boleh terlalu kaku ya. Maksudku yang Paulus kan lihatnya cowok, terus yang ada cewek, terus gak mau kaku lah, aku mau ketemu sama cowok Makedonia bukan cewek, bukan kamu. Nah, Paulus gak kayak gitu. Paulus tetap fleksibel. Ada cewek, ada kesempatan nih, dia mau memberitakan Injil buat si cewek ini, ceritain aja. Dan akhirnya gimana? Akhirnya si Lydia dibaptis, seluruh isi rumahnya juga dibaptis. Akhirnya yang dibawa juga ada tentang kepala penjara Filipi. Akhirnya cerita berikutnya dia menerima Tuhan Yesus. Dan kita tahu sekarang di Alkitab juga ada gereja di Filipi. Artinya apa? Pemberitaan Paulus ke Makedonia itu ada dampaknya.
Dia gak ketemu cowok Makedonia, tapi ketemu cewek. Dan akhirnya dari pertemuan dia dengan Lydia itu membawa banyak hasil. Maksudnya gini, ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita merasa pintu itu tertutup, kita nggak tahu jalan keluarnya gimana, jangan khawatir, tetap cari pintu yang lain. Seperti Paulus juga ini, dan itu harus fleksibel. Paulus juga kan harus ketemu lagi, gak cari lagi. Ada cewek, ajar aja, ceritain Injil. Jadi yang pertama, kita harus berdoa dan juga berusaha cari pintu yang terbuka. Terus pintu yang kita inginkan sudah selalu sama dengan kayak yang kita mau. Dan selalu pintu yang kita mau yang bagus itu selalu terbuka. Terkadang pintu itu tertutup. Kemudian ketika pintu itu tertutup, jangan menyerah. Karena Tuhan pasti buka pintu-pintu yang lain. Terus bagaimana cara kita tahu? Oh, ini pintunya tertutup atau dia terbuka? Coba dong. Ya bulan kemarin saya cari lama-lama pekerjaan dan tolak ini udah bolak-balik. Terus ada satu yang terima, cuman saya merasanya nggak terkaja. Jadi saya mencoba gunakan intuisi saya, kayaknya ini nggak cocok. Jadi saya lepas yang satu, saya cari lagi yang lain. Kayak gitu ya. Terus jangan pernah mau untuk mencoba. Tuhan suka dengan orang yang mau mencoba. Sekalipun gagal, nggak apa-apa. Karena tadi kan saya bilang 60% sudah Tuhan pegang saham kita, 40% keputusan kita. Sekalipun kita jatuh, nggak sampai tergeletak, kita masih punya cadangan yang lain 60%. Karena kita sudah nyerahkannya sama Tuhan 60%, 40% keputusan kita. Ini gagal, nggak apa-apa, masih ada 60%. Jadi itulah uniknya orang Kristen. Kalau orang luar jatuh, langsung udah collapse, udah mau bangun, udah ada harapan. Tapi kalau kita beda, karena kita saham kita, milik kita tuh sudah kita kasih sama Tuhan 60%. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau kita ngasih semuanya sama Tuhan, terus kita nggak bakal bilang dari hidup kayak gitu aja. Ya. Jadi maksudnya gitu, kita terus mencoba. Terus juga saya juga belajar bahasa. Jadi saya kalau ngomong sama orang sini, ya udah masih belepotan. Ngomong sana ngomong sini salah, tapi terus coba ngomong ini salah, ya udah benerin. Next time yang ngomongnya agak bener kayak kita. Paling nggak jangan sampai salah. Ya mau ngomong makan aja, aku mau makan salah. Ya Tuhan, adanya udah salah. Terus salahnya dia, oh ya Tuhan, benerin. Salah kamu, ya Tuhan. Oh ya. Coba lagi ngomong, oh ya Tuhan, salah gitu. Adanya salah, nggak ngerti mereka. Coba lagi, sampai bisa. Dan juga jangan sampai ngulangi salahnya tuh yang sama. Ya. Salah ya. Jadi hari ini seperti itu saya mengambil orang itu lagi. Jadi kita belajar dari cerita Paulus. Paulus mau ke Asia, tapi nggak boleh. Tapi Paulus nggak menyerah. Paulus terus mencoba lagi ke Britinia, sama Tuhan juga nggak boleh. Dia mencoba lagi, akhirnya dapat mimpi, dapat penglihatan. Kelihatannya dia dapat bertemu sama cowok Makedonia. Akhirnya dia ke Makedonia. Di sana kota Filipi, kota yang tidak mau menerima agama asing masuk. Terus di sana juga Paulus menunggu selama beberapa hari, sama seperti kita menantikan janji Tuhan. Pasti sana juga ada rasa kayak kapan ini, ada kegelisahan mungkin. Tapi jangan menyerah, terus berdoa, tanya lagi kepada Tuhan. Dan akhirnya Paulus menemukan tempat ibadah, tetapi tempat ibadahnya itu banyak ceweknya, dan dia bertemu seorang bernama Lydia.
Kita harus nggak boleh terlalu kaku di sana. Aku harus mencari cowok macam dunia. Enggak, kita harus fleksibel. Tanya sama Tuhan, tanya sama intuisi kita. Karena kita nggak mungkin dengar suara Tuhan secara langsung. Pakai intuisi kita, sering berdoa. Kalau 60% perasaan kita bilang, oh orang ini, oh pekerjaan ini, oh status ini,